supaya nanti teman-teman ketika melakukan reproduksi di sela reproduksi ataupun di PKLTB itu semua sudah ada dasar-dasarnya waktu teman-teman di stase teaching farm. Jadi kalau dilihat dari beberapa capaiannya yang kami harapkan memang tidak begitu jauh dengan waktu teman-teman di S1 dulu. Recall kegiatannya, informasinya, keilmuannya hampir sama memang dulu di S1 dulu. Jadi teman-teman misalkan kalau bagiannya di ternak ruminansia, ya nanti kita diskusinya kaitannya membahas reproduksi dan manajemen pemeliharaan ternak ruminansia. Nah, termasuk nanti teman-teman akan dibekali bagaimana restrain dan juga handling, kemudian bagaimana cara pengambilan darah, kemudian bagaimana cara injeksi, sampai nanti di mekanisme PKB, pemeriksaan kepentingan, dan juga melakukan proses diagnosis penunjang berupa USG, ultrasonografi. Jadi hal-hal demikian nanti yang akan teman dapatkan waktu di stase teaching farm ini, karena memang sifatnya di call supaya teman-teman mengingat kembali waktu dulu di S1 dan ada beberapa tambahan yang nantinya bisa dijadikan bekal ketika teman-teman lanjut di stase reproduksi dan juga pada waktu PKL gitu ya. Nah, kemudian pun sama halnya dengan yang di unggas ataupun di satwa liar, terutama yang di satwa liar. Jadi nanti tolong didetailkan kaitannya tentang diskusinya berkaitan tentang handling restraint, kemudian bagaimana mengklasifikasikan satwa liar, kemudian banyak hal sebenarnya yang masih belum kita diskusikan detail berkaitan satwa liar. Jadi nanti tolong di stase teaching farm ini ya Dr. Faisal diajak diskusi terus supaya nanti teman-teman berkaitan satwa liar ini nggak begitu kosong ketika waktu PKL ya. Nah, apalagi kalau misalkan dilihat bahwa stakeholder yang bekerja sama dengan Vigia yang di prodi kedokteran hewan itu sangat mendukung visi misi prodi kedokteran hewan Vigia. Jadi setidaknya nanti kita jangan sampai membuat apa namanya ketun lah stakeholder yang sudah semangat membantu kita. Ya salah satunya dengan apa? Salah satunya ketika teman-teman ke sana sudah terbekali terlebih dahulu gambaran-gambaran berkaitan tentang satwa liar. Maka dari itu saya harapkan dan mewanti-wanti ke teman-teman supaya nanti di masa ini, di masa di teaching farm ini, teman-teman benar-benar memaksimalkan di waktu yang singkat ini untuk berdiskusi kaitannya tentang satwa liar. Pun sama halnya ketika kita berbicara di unggas gitu, bahwa nanti tolong berdiskusi banyak berkaitan tentang manajemen perunggasan, bagaimana melihat kondisi perunggasan yang sangat begitu modern, apakah kita sudah mengetahui dan ketinggalan kita itu apakah sudah relatif jauh. Kalau memang sudah relatif jauh, tolong sesegera mungkin untuk dikejar. Nah, jadi hal demikian nanti silahkan didiskusikan dengan dokter body. Kalau di satwa liar silahkan berdiskusi dengan dokter Faisal. Walaupun memang ada beberapa capaian hands-on yang harus teman-teman lakukan. Di satwa liar, teman-teman harus mengetahui dan melakukan bagaimana handling dan juga restrain. Termasuk mekanisme proses pengambilan darah di burung, mekanisme proses penentuan morfologis, fenotip jantan, betina, dan lain-lainnya. Itu nanti hands-on yang harus kalian lakukan di satwa liar. Kemudian di unggas, teman-teman juga harus mengambil darah, kemudian melakukan mekanisme HA dan HI. Kurang lebihnya demikian. Nanti bisa dikonfirmasikan ke dokter body semuanya. Dan pada prinsipnya nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman penuhi selain CPL yang saya sampaikan tadi.
bahwa kegiatan-kegiatan semuanya yang dilakukan di Stasa Teaching Farm itu tolong didokumentasikan, entah itu berupa foto, entah itu berupa video, entah itu dikombinasikan foto dan juga video, itu didokumentasikan dan dijadikan video per kelompoknya, per subkelompoknya. Jadi kan mungkin 14 orang ini dibagi menjadi 3 kelompok atau berapa kelompok gitu ya. Itu nanti per kelompok harus membuat video-video, bahkan per orangnya harus membuat video-video sendiri-sendiri sebagai mekanisme laporan. Jadi laporannya itu selain ada dokumentasi dan juga video tersebut, ada laporan secara keseluruhan di subkelompoknya. Kemudian nanti laporan itu nanti yang kita gunakan sebagai bahan evaluasi teman-teman. Nah, dari laporan tersebut nanti dari tim dosen akan mengembangkan sebagai bahan ujian, dan sifat ujiannya itu akan dilakukan secara face to face berdasarkan laporan dari teman-teman dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama fase di stase teaching farm. Gambarannya kurang lebihnya demikian. Oke, sudah paham? Paham, Dok. Oke, sedikit saya tambahkan. Bahwa kegiatan teaching farm ini harusnya memang dilakukan kurang lebih 2 minggu. Tapi karena kemarin ada akreditasi, maka kami harus mengkondisikan bahwa 2 minggu itu harus dipotong menjadi kurang lebih 8 hari. Hanya 8 hari lah kurang lebihnya. Jadi ya kita mulai besok sampai minggu depan. Nah, saya tolong ya meminta ke teman-teman untuk memaksimalkan di aspek diskusi. Karena apa? Karena ya saya mohon maaf, mungkin saya Dr. Faisal, Dr. Bodi posisi sekarang itu relatif cukup banyak kegiatannya. Jadi besok itu kita sudah harus briefing dengan panitia lokal UKOM. Kemudian siangnya jam 12 briefing dengan penyelia pusat dari Udayana Prof. Suwiti. Kemudian besoknya sudah harus menyiapkan lagi UKOM, CBT dan juga USTI. Jadi relatif cukup padat gitu. Jadi saya mungkin mewakili dari pengajar-pengajar yang lainnya, mohon maaf apabila nanti teman-teman agak sedikit kurang maksimal dalam proses diskusinya. Tapi saya harapkan itu tolong respon baiknya ketika bertemu atau mengajak diskusi dosen-dosen yang bersangkutan. Jadi sering-sering diilingi gitu maksud saya. Dok, kapan dok bisa berdiskusi kaitannya sama liar? Dok, kapan dok sering bisa berdiskusi kaitannya sama unggas? Barangkali nanti ada waktu 1 jam 2 jam beliau berkenan dan juga menyempatkan untuk mekanisme diskusi tersebut gitu ya. Nah, termasuk minggu depan juga gitu. Tolong sering-sering beliau-beliaunya itu diingatkan. Lah, wabil khusus untuk ternak ruminansia, kita alhamdulillah punya bullmaster yang luar biasa, Dokter Danar. Jadi saya harapkan nanti beliau juga dilibatkan, beliau juga eman-eman keilmuannya, eman-eman yang dimiliki, potensi yang dimiliki Dokter Danar kalau misalkan tidak ditularkan dan tidak diinformasikan ke kita. Jadi sambil waktu berjalan nanti barangkali ada waktu-waktu longgar, malah nggak apa-apa kalau misalkan yang dijadikan prioritas itu Dokter Danar dulu untuk mekanisme hands-on-nya, nggak apa-apa. Nanti barangkali ada waktu kosong itu bisa berdiskusi dengan saya untuk sebagai bahan tambahan nggak apa-apa. Tapi untuk hands-on dan full-nya bisa dengan Dokter Danar, selagi Dokter Danar bisa ada waktunya dan ada kesempatannya gitu ya. Jadi tolong dimanfaatkan, juga berdiskusi, juga koordinasi dengan Dokter Danar. Kalau misalkan di ternak ruminansia, ambil informasi dan juga pengetahuan Dokter Danar sebagai bullmaster, karena memang beliau
dulu ngopeni sapi-sapi besar relatif cukup lama, mekanisme proses handling restrinya juga berbeda gitu kan ya. Ada beberapa teknik-teknik yang mungkin kita perlu menggali dan mempelajari dari dokter veteriner, dan itu saya harapkan nanti teman-teman bisa mengambil potensi itu. Gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ham, ada yang perlu ditanyakan, Ham? Kalau untuk ini dok, ujian di stase teaching farm ini dikembalikan ke dosen pembimbingnya masing-masing gitu. Ya, jadi nanti untuk proses ujiannya itu dilakukan sebanyak 3 kali. Saya sekali, Dokter Faisal sekali, Dokter Bodi sekali. Gitu. Dari ketiga nilai itu nanti akan saya kumpulkan, kemudian saya rata-ratakan sehingga muncul nilai teman-teman. Gitu ya. Jadi misalkan 14 kelompok, 14 orang ini, ya 14 orang nanti berhadapan dengan saya, ketemu nilainya. Berhadapan dengan Dokter Bodi, ketemu nilainya. Berhadapan dengan Dokter Faisal, ketemu nilainya. Gitu nanti ya. Jangan malu-malu kalau ada yang ditanya. Untuk ujiannya itu semua mahasiswa 14 anak ini atau di setiap kelompok kecilnya? Itu biasanya tergantung dari beliau-beliaunya. Kalau saya langsung 14 gitu, langsung 14 saya tanya satu gitu. Kalau misalkan nggak lolos ya wes nama-nama ini yang nggak lolos silakan atur jadwal dengan saya. Misal biasanya sih demikian. Itu kalau Dokter Bodi sama Dokter Faisal kondisional, biasanya ada yang minta per kelompok, ada yang minta full gitu. Jadi nanti tolong dikoordinasikan lagi. Oke. Iya, makasih Dok. Oke, siap. Yang penting untuk tugas-tugasnya jangan lupa setiap hari nanti didokumentasikan, kemudian bikin laporan secara per sub kelompoknya tadi ya, bukan per kelompok besar tapi per sub kelompoknya. Oke, ada lagi? Mungkin saya mengingatkan untuk revisi proposal rekrutnya Dok. Oh iya ya, Nian. Nggak apa-apa, saya sering-sering diingatkan Nian. Kalau nggak diingatkan lupa ke tindih-tindih yang lainnya juga. Gitu. Oke. Kalau malah ditunggu saja nggak apa-apa Dok, revisi ditunggu nih nggak apa-apa. Oke, supaya cepat ke Mbak Afifah Dok, biar dapat surat benar. Oke. Benar. Gitu ya, sorry ya. Oke Dok. Besok saya diingatkan lagi. Siap Dok. Sudah ada lagi kira-kira? Jika sudah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok kebetulan saya jam 8 sampai jam 10 itu ada kuliah dengan Surabaya. Kemudian jam 10-nya itu ada ujian OH. Kemudian jam 10 sampai jam 12-nya ada rapat panitia UKOM. Jam 12 sampai tidak tahu jam berapa ada briefing dengan Prof. Switi. Jadi mungkin kalau misalkan besok itu tolong dimaksimalkan dengan Dokter Danar, dan mungkin kalau dengan saya bisanya sore atau malah malam. Gitu ya. Oke. Yes, mungkin itu dulu dari saya. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin live dulu. Teman-teman silakan kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan dilanjutkan. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. dokter.